Halo semuanya, nama gue Gary, dan di video kali ini gue akan sharing gimana caranya lo bisa dapetin klien video pertama lo. Sebenarnya nggak cuma klien video ya, tapi bisa buat klien desain, klien freelance apapun. Jadi, kalau kita ngomongin klien pertama, artinya posisi lo itu tidak mempunyai portofolio, dimana sebenarnya ini lumayan sulit dilakukan, tapi harus dilewati oleh semua orang, termasuk gue zaman dulu. Jadi, gue mulai video itu sudah dari tahun 2016. Waktu gue SMA, gue sering ikut lomba-lomba film, kemudian gue sering joki tugas orang, dan keterusan sampai sekarang gue punya karir di videografi yang lumayan kuat. Klien pertama gue itu adalah klien dari kakak kelas gue, yaitu membuat video Paskah ya untuk gereja. Nah, jadi kakak kelas gue ini tahu gue karena gue terkenal sering ikut lomba film dan mewakili sekolah gue. Mungkin film gue dibilang keren, gue nggak tahu ya, cuman karena itu gue jadi terkenal dan kakak kelas ini bisa kontak gue untuk bikin video. Dan di saat itu gue nge-charge 1,5 juta. Angkanya dapat dari mana 1,5 juta? Sebenarnya ngasal, karena gue kira-kira aja gue pengen dapat berapa sih sebulan buat makan gitu. Cuman teman-teman di sini mungkin nggak punya kesempatan yang sama ya. Jadi mungkin nggak terkenal bikin video dari lu baru mulainya tuh sekarang setelah lulus sekolah. Salah satu caranya itu adalah minta. Pertama lu minta temen dulu. Jadi temen paling deket, mungkin temen lu ada yang punya bisnis kecil-kecilan, punya all shop atau punya apapun, cafe, itu kalian minta untuk bikinin video gratis dulu, karena kan kalian tidak punya portfolio. Jadi sebenarnya cara pertama untuk mendapatkan klien itu adalah mempunyai portfolio terlebih dahulu. Jadi kalian bisa bantuin teman-teman kalian untuk bikin video, dan kalian juga sekalian mengasah skill dan expertise kalian supaya kalian bisa lebih kredibel nantinya. Saat ada klien yang mau bikin video, kalian sudah punya portofolio dan contoh sampel work kalian. Nah, dari situ itu tidak akan menutup kemungkinan teman kalian refer ke temen yang sedang butuh. Ini juga salah satu cara yang gue pakai ketika gue dulu punya portfolio yang sangat sedikit ya. Jadi gue membantu salah satu teman gue yang punya cafe. Gue bilang gue pengen coba bikin yang keren-kerenan, dan misalkan biasa orang bilang tuh project idealis ya. Jadi gue bikin sekeren mungkin yang gue bisa untuk cafe teman gue, dan itu dilakukan secara gratis. Dan ternyata uniknya supplier sambal dari cafe ini nanya ke temen gue, ini bikin videonya di mana? Gue pengen dong buat company profile pabrik sambal gue. Dari project gratis itu berbuah hasil gue mendapatkan klien kedua, yaitu company profile. Cara ini teman-teman bisa coba contoh ya, karena menurut gue nggak ada salahnya bantu temen, dan nggak ada salahnya kalian bisa asah skill juga, dapat portfolio juga. Dan kalau memang video kalian tuh bener-bener bagus, pasti orang akan datang ke kalian. Cara kedua adalah cold reach out. Bedanya sama minta sama temen untuk bikin project gratis, cold reach out ini kalian DM-in, justru DM-in orang-orang yang kayaknya punya bisnis. Biasanya kalau misalkan di Instagram bio-nya tuh ada mention, biasanya itu brand mereka sendiri. Kalian coba tawarin service kalian. Jadi setelah kalian punya portfolio tadi, kalian coba reach out. Cold reach out ini bisa dalam banyak hal bentuknya. Bisa dalam bentuk cold email, cold DM, cold WhatsApp. Lu bisa masuk Facebook group, misalnya grup-grup hobi kayak Mozilla Loop. Kalau misalkan kalian tahu, di BC itu ada komunitas sepeda namanya Mozilla Loop. Kalau nggak salah setiap pagi mereka sepedaan di sekitar Mozilla BSD. Kalian bisa coba cari komunitas-komunitas seperti itu. Misalkan sepeda, terus sekarang yang lagi hype mungkin padel, kalian bisa ikut di aplikasi Reclub ya. Kalian mungkin keluar modal sedikit untuk bermain padel, terus kalian jadi kenal-kenalan, terus kalian jadi masuk grupnya, dan kalian coba bawa kamera kalian gitu. Kalian misalnya foto-fotoin dulu, terus kalian bisa bikin video yang keren tuh gimana. Siapa tahu dari situ ada salah satu orang yang tertarik dan bisa kenalan sama kalian dan bisa bikin project bareng. Cold reach out seperti itu memang lama prosesnya ya, karena nggak semua orang in the market untuk spend duit untuk bikin video sama lu. Dan itu nggak apa-apa, karena menurut gue pasti tetap ada 10% atau bahkan 1% orang yang sedang butuh. Kalau misalkan yang gampang itu cold reach out seperti masuk-masuk grup padel atau misalkan grup sepeda tadi, yang lebih pakai data dan lebih technical, itu kalian bisa coba pakai cold email. Jadi cold email itu apa sih? Cold email itu kalian nge-blast email yang isinya offering kalian, lalu kalian blast ke work email yang ada di database. Nge-blastnya tuh pakai apa, dan email-email orang-orang ini listnya dapat dari mana, beli data kah atau apa? Itu jawabannya enggak. Mungkin bisa beli data, cuman biasanya data kualitasnya jelek ya. Kalau misalkan kalian nge-blast email, terus emailnya itu ternyata sudah mati, kalian akan di-flag oleh provider emailnya. Jadi datanya tuh kalau bisa harus se-clean mungkin dan sebanyak mungkin email yang masih aktif. Nah, caranya gimana? Kalau gue
gue sendiri, gue pakai Clay.ai. Ini tools berbayar sekitar 2 juta sebulan. Jadi kalian bisa lead sourcing work email orang yang masih aktif. Jadi dia punya sistem data waterfall. Jadi lead sourcing itu semacam kalian bisa sortir dulu dari berapa besar perusahaannya, industrinya apa. Misalkan kalian mau targetin industri pertanian, kalian mau bikin company profile buat agrikultur gitu ya. Kalian bisa sortir industrinya based on agrikultur, terus company size-nya isinya berapa orang, dan kalian mau targetin ke siapa, misalkan ke chief marketingnya atau ke brand manajernya. Nah setelah itu bakal muncul banyak orang, dan ini akan dilakukan data waterfall oleh Clay.ai. Jadi mereka akan bersihin datanya, mana email yang masih nyala, mana yang udah enggak. Setelah itu kalian bisa tembak pakai cold email di Smartly.ai ataupun Mailchimp. Yang biasa di orang tahu sih Mailchimp ya. Nah Mailchimp atau Smartly ini juga berbayar lagi. Jadi cold email ini memang lumayan mahal, biayanya lumayan gede, tapi kalian jadi punya data yang lebih aktual ya. Kalian punya data yang lebih bagus untuk menganalisa offering kalian itu cukup menarik atau enggak. Mungkin ada beberapa offering yang gue bisa kasih contoh, itu kalian bisa coba tawarin konsep video gratis. Biasanya ini ditargetin untuk brand manager. Kalau misalkan brand manager itu perlu bikin TVC, mereka tuh sebenarnya perlu orang yang bisa ngekonsepin, karena mereka lack of resource di internal perusahaan mereka. Jadi mereka mencari production house atau agency yang bisa bikinin konsep yang menarik. Kalau misalkan menarik dan budgetnya cocok, mereka baru bikin. Nah kalian bisa coba untuk cold reach out, cold email brand manager yang ada di Indonesia. Kalian bisa tawarin konsep video gratis. Setelah kalian coba offeringnya, nanti di analytics cold email itu bakal keluar itu berapa orang yang dapat emailnya, berapa orang yang open, berapa orang yang reply, berapa orang yang mark as spam, itu keluar semua datanya. Dan kalian bisa pakai data itu untuk decision making, apakah offering ini menarik atau enggak. Kalau dari pengalaman gua, open rate gua itu lumayan tinggi ya, di 60-80%. Jadi bikin subjeknya berarti udah oke, orang open cukup menarik, dan setup emailnya juga oke, berarti nggak masuk spam. Tapi reply rate-nya tuh sangat-sangat kecil, yaitu cuma di 3-5%. Tapi ini balik ke yang tadi gue bilang, call reach out itu walaupun lu masuk grup padel, grup golf, grup apapun, pasti ada segelintir orang yang tertarik sebenarnya. 3-5% itu mungkin, atau bahkan kalau misalnya lebih kecil lagi mungkin 1%. Tapi ya dari 100 mungkin ada 1 orang yang lumayan 1%. Dan ini sebenarnya permainan sales ya. Jadi sales is a numbers game. Jadi semakin banyak lu melakukan, ya semakin besar juga proporsi 1% itu. Semakin banyak orang yang lu kumpulkan dan tertarik untuk bikin sama lu. Yang ketiga ada mockup project. Jadi mockup project itu sebenarnya project bohongan. Nah tujuannya apa? Ini juga mirip seperti cara yang sebelumnya, yaitu kita mau menunjukkan expertise. Kalau misalkan kita di hire sama Nike, kira-kira kita bakal bikin iklannya kayak gimana, yang tentunya harus lo kontenin. Jadi kalau bisa satu kali lo bikin mockup project, lo bikin juga behind the scene-nya, lo bikin juga hasil jadinya, terus reels lucunya, kayak misalkan behind the scenes vs the result, terus what if Nike hires me. Jadi bikin konten sebanyak-banyaknya dari satu mockup project, dan mockup project ini jadi bisa sarana untuk lo gedein personal branding lo juga. Lo jadi bisa punya konten, dan hopefully dari orang-orang yang nonton konten-konten lo, mungkin pertama-tama ada 1.000 orang, lama-lama naik jadi 3.000, 5.000, 10.000. Hopefully ada segelintir orang, 1-3% orang tadi yang tertarik dan mau menanyakan price list video lo. Begitu juga dengan project design ya. Desain juga bisa. Gue banyak ngelihat desainer, content creator itu ngedesain logo-logo tua dengan cara mereka sendiri. Nah ini juga laku konten-konten kayak gini, dan akhirnya orang jadi tertarik dan nanya, berapa sih buat bikinin logo gua? Mockup project juga salah satu cara untuk lo bisa mendapatkan klien pertama lo. Nah cara keempat adalah performance based pricing. Jadi cara ini mungkin jarang dibahas orang dan jarang juga dilakukan oleh orang karena lumayan risky. Performance based pricing seperti namanya adalah pricing di mana lu akan dibayar sesuai dengan performance lu. Cara ini sebenarnya banyak dipakai oleh agensi-agensi branding ataupun agensi-agensi iklan ya. Jadi mereka dibayar sesuai performance. Nah menurut gue ini cara yang sangat menarik untuk lu bisa mendapatkan klien pertama lu. Kenapa klien pertama? Karena let's say dengan 3 cara tadi lu sudah punya portfolio yang lumayan dari project-project bohongan, terus lu konten juga udah jalan, pasti ada segelintir orang yang tertarik dan nanya lu gitu kan, price list lu berapa. Biasanya tuh orang takut untuk purchase sama lu karena lu mungkin belum punya stance atau credibility yang cukup untuk bikin video, dan lu juga gak berani untuk kasih mahal-mahal. Mereka juga gak mau bayar mahal-mahal buat jasa lu. Nah lu bisa coba pakai performance based pricing ini. Jadi untuk menangin klien pertama, lu hilangin resiko mereka. Caranya gimana? Jadi lu bilang gini, kalau misalkan bikin video dan hasilnya bagus, lu baru bayar gua. Kalau misalkan enggak,
lu gak perlu bayar. Nah ini kenapa gue bilang jarang orang pakai ini, karena mereka pasti capek, mereka pasti butuh duit dan mereka nggak mau keluar keringat. Tapi menurut gue kalau misalkan sampai sekarang dan sampai detik ini lu nonton video ini dan lu nggak punya klien pertama, berarti lu belum sejago itu untuk orang percaya sama lu dan mau bayar lu. Mungkin portfolio lu kurang kuat, mungkin harga lu nggak masuk, atau mungkin ada juga yang harganya kemurahan terus orang jadi nggak percaya. Jadi kebanyakan tuh klien nggak berani bayar karena salah satu faktornya adalah mereka takut sama resiko videonya nggak bagus, resiko omsetnya nggak naik. Walaupun kita sebagai freelance videographer ya, atau misalkan lu freelance designer, kita memang tidak bertanggung jawab atas omsetnya karena kita cuma bertanggung jawab atas output video yang kita hasilkan. Tapi kalau di mata klien itu beda, mereka tuh sebenarnya nggak terlalu penting videonya tuh bagus atau enggak, jarang sekali. Biasanya brand-brand gede yang peduli kayak hal-hal kayak gitu. Kalau misalkan 80% klien gua itu ya UMKM dan pengusaha, yang mereka pentingin itu videonya oke, tapi yang paling penting omsetnya naik. Nah ini sering kali ada lack of skill ya, jadi banyak freelance videographer itu gak bisa nih untuk menjamin omset, dan memang bukan scope of work kita. Tapi kalau lu punya skill set untuk nge-add, jadi lu yang ngurusin produksi videonya, kemudian lu punya skill untuk nge-ads juga, dan lu bisa urusin juga video lu dan ditembak ke ads, otomatis lu bisa menggunakan performance based pricing ini, karena secara nggak langsung lu bisa tantangin kalau omset dia naik, lu nggak usah dibayar, lu cuma perlu bayar biaya iklannya aja. Tapi kalau omset lu naik, lu bayar gua sekian persen dari omset lu itu. Nah cara ini menurut gua bisa dipakai kalau misalkan satu, lu punya skill set tadi, dua, lu cukup berani untuk menjanjikan omset, dan lu berani untuk keringat dulu sebelum dibayar, dan lu cukup pede dengan skill lu ini ya, jadi lu cukup pede untuk bisa naikin omset dia. Jadi cara ini adalah cara yang agresif untuk mendapatkan klien pertama lu. Gue pernah pakai cara ini untuk mendapatkan klien pertama TikTok manajemen gue. Jadi dulu production house gue punya service TikTok manajemen, dan gue bukan TikToker gede, gue belum pernah punya klien TikTok manajemen gitu. Jadi gimana caranya gue bisa ngeyakinin orang ini? Ya gue dengan pakai performance based pricing ini. Waktu itu gue caranya, kalau misalkan TikTok lu nggak naik ke 10.000 followers dalam 2 bulan, lu nggak perlu bayar gue. Tapi kalau misalkan naik, KPI-nya tercapai di 10.000 followers dan omset lu naik, gue dapat sekian persen dari omset lu. Nah ini gue pernah lakukan ini, dan ini cukup agresif ya, karena gue pengen banget waktu itu untuk punya TikTok Management Agency. Dan cara terakhir yang kelima yaitu adalah networking dan bekerja. Maksudnya apa? Jadi tentunya semua orang tahu lah, networking yaitu yang paling penting. Cuman maksud gue adalah lu targetin orangnya siapa. Jadi cara yang paling works so far menurut gue, networking dengan orang yang punya agency, owner agency, mau itu agency kecil, mau itu agency gede. Lu coba kenalan dan coba main ke kantor mereka. Lu coba kasih diskon kalau misalkan ada project. Karena agency itu kan mereka dapat klien dan mereka butuh orang untuk eksekusi kan. Misalkan lu videographer, lu adalah eksekutornya. Agency itu mediatornya, dan klien itu biasanya datang ke agency karena agency itu punya resource yang lebih kuat dalam segi marketing dan juga sales. Jadi biasanya mereka yang bikin konsep, mereka yang salesin, mereka yang marketingin. Setelah deal projectnya, barulah mereka mencari orang-orang seperti lu untuk mengeksekusi projectnya. Nah ini orang-orang yang harus lu deketin, orang-orang yang lu harus coba temenin, lu coba cari orangnya. Jadi maksud gua networking di sini itu lu bukan networking dengan kolega kerja ya, karena sorry to say, kolega kerja itu lu sebenarnya kompetitor lu juga. Misalkan lu videographer, lu temenan sama videographer lainnya, otomatis di sini ada conflict of interest kalau misalkan ada project. Menurut gue ya networking untuk mencari klien pertama, ngapain lu networking sama videographer lagi? Lu carilah orang yang punya agency, yang punya PH, yang sudah punya banyak klien dan butuh orang seperti lu untuk bantu mereka. Selain itu lu juga bisa coba kerjanya di mana? Kerjanya bukan di PH atau bukan di agency. Kalau misalkan lu punya kesempatan itu ya silahkan boleh. Tapi menurut gua akan lebih efisien untuk lu kerja di freelance website seperti Fastwork, Upwork, terus Fiverr. Pasti ada banyak lah, kalian pasti tahu. Kalian listin semua service kalian di semua website itu, dan kalian upload project-project yang tadi kalian bikin portfolio yang bagus, dan hopefully ada orang yang mau pakai jasa kalian. Jadi itu beberapa cara yang menurut gua bisa membantu kalian untuk mendapatkan klien pertama kalian. Mau itu project video, mau kalian graphic designer, logo designer, ataupun freelance kreatif lainnya, kalian bisa coba pakai cara-cara ini. Dan ini juga cara-cara yang gue pakai secara pribadi untuk mendapatkan klien-klien gue.